Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang di sesi tanya jawab Kristologi bersama saya, Sanihu Munir. Pemirsa, kali ini saya menanggapi Pendeta Ezra Soru yang ikut nimbrung mengcounter pernyataan Haja Irena Handono bahwa Yesus baru dilantik menjadi Tuhan tahun 325. Menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Dia mengatakan, tudingan model begini itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang anti keilahian Yesus. Misalnya adalah orang Islam seperti Zakir Naik, ya. Terus itu mualaf dari Katolik itu yang namanya Irene Handono, itu sama, ya. Terus Saksi Yehova, terus Unitarian, semua pakai argumentasi Yesus baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 325 pada Konsili Nisea. Nah, ini kan gampang sekali dibantah. Gampang sekali dibantah bagaimana? Kalau ada data bahwa Yesus itu sudah Tuhan sebelum 325, gugur sudah argumentasi mereka. Sekarang tunjukkan Lukas pasal 2. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pak Ezra, berhentilah ngawur, Pak. Tuhan pencipta alam semesta lahir dan mati? Tuhan macam apa ini, Pak Ezra? Ini mitos. Orang di zaman modern yang waras dan berakal sehat tidak mungkin menerima mentah-mentah klaim Bapak ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Uskup John Selby Spong dalam bukunya Why Christianity Must Change or Die di halaman 4. Bapak menampilkan mitos penyembah berhala tentang Tuhan yang menjadi manusia seakan-akan fakta sejarah. Semua klaim Bapa tentang ketuhanan Yesus dalam kitab Perjanjian Baru adalah mitos alias khayalan. Bapa dengan berani mengklaim ayat Alkitab sebagai data, fakta, dan bukti tentang ketuhanan Yesus. Apa Bapak tidak malu? Pak Ezra, baiklah saya tunjukkan data dan fakta-fakta sejarah tentang Yesus seperti berikut ini. Pertama, sejak zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Yesus, Tuhan yang disembah orang Israel hanyalah satu, yakni Tuhan Allah, bukan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara Yesus hanya menyembah Tuhan Allah, tidak pernah menyembah kakaknya. Yang ketiga, murid-murid Yesus hanya menyembah Tuhan Allah. Mereka tidak pernah menyembah Tuhan gurunya. Yang keempat, Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu dan otomatis dirinya bukan Tuhan serta tidak pernah mengajarkan penyembahan terhadap dirinya. Dengarkan ayatnya. Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu, bukan Tuhan ini. Tuhan itu Esa. Ini yang namanya fakta sejarah, Pak Ezra. Pemirsa tentu penasaran. Dari mana bibit kecambah ketuhanan Yesus yang dianut dan diajarkan oleh Pendeta Ezra Soru ini? Pemirsa, Paulus memboyong figur Yesus, Nabi Bani Israel, dibawa ke para penyembah berhala di Romawi untuk dijadikan sembahan baru mereka menggantikan para dewa. Pak Ezra, Bapak itu ilmuwan yang menyandang gelar akademi. Tolonglah bicara yang ilmiah, Pak. Jangan menghayal terus. Bicara ilmiah itu harus didukung oleh fakta, oleh bukti dan atau bukti petunjuk. Ayat Injil Lukas pasal 2 ayat 11 yang Bapak gembar-gemburkan itu sama sekali bukan bukti kebenaran ketuhanan Yesus.
Itu baru klaim Bapa dan penulis Injil tentang ketuhanan Yesus. Nah, ketika orang tidak percaya dengan ayat Alkitab yang Bapak ajukan dan mereka menuntut bukti, jangan Bapak main paksa dan cekoki orang untuk menerima ayat-ayat khayalan Bapak. Itu tidak elok, Pak. Dan intelektualitas Bapak sangat disayangkan. Kalau Bapak jujur dan bertanggung jawab, silakan ajukan referensi ilmiah untuk membantah bukti-bukti yang saya sudah jelaskan di atas. Biar kita ramai-ramai masuk Kristen. Tapi kalau Bapak hanya mampu membuktikan bahwa Yesus baru disembah sebagai Tuhan oleh para penyembah berhala di Roma, di Korintus, di Filipi, di Mesir, dan lain-lain, itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti bahwa Yesus ternyata sudah dijadikan Tuhan penyembah berhala. Pak Esra, bertobatlah Pak dan belajar yang benar. Semoga Allah membimbingmu ke jalan yang lurus. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.